warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan cara susun pendek dan ide pokok paragraf. Seperti yang telah kita ketahui, hewan yang berada di sekitar kita banyak manfaatnya. Ada hewan yang dimanfaatkan tenaganya, ada hewan yang diambil dagingnya, ada pula hewan yang diambil telurnya. Seperti yang dilakukan Pak Dono, beliau mengambil manfaat dari burung puyuh dengan cara mengambil telurnya dengan cara diternak. Dalam 2 hari terakhir, peternakan puyuh Pak Dono menghasilkan 2.355 dan 2.440 telur puyuh. Jika kita jumlahkan hasil telur puyuh menggunakan cara susun pendek adalah sebagai berikut. 2.355 ditambah 2.440. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya mudah. Langkah pertama, kita jumlahkan satuannya, yaitu 5 ditambah 0. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir kita jumlahkan ribuannya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, maka hasil penjumlahan bersusun di atas adalah 4.795. Setelah kalian tahu bagaimana cara menjumlahkan dengan cara susun pendek, mari kita mengerjakan soal berikut ini. 2.341 ditambah 3.207. Berapakah hasilnya? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 5.548. Caranya seperti tadi. Yang pertama, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 7. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Dan yang terakhir kita jumlahkan ribuannya. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi hasil penjumlahan dari 2.341 ditambah 3.207 adalah 5.548. Burung puyuh yang diternak Pak Dono termasuk hewan yang hidup di darat. Meskipun burung puyuh mempunyai sayap dan bisa terbang, burung puyuh digolongkan hewan yang hidup di darat. Dari paragraf tersebut, kalimat manakah yang merupakan ide pokok paragraf? Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari ide atau gagasan pokok paragraf. Ide atau gagasan pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Perlu diketahui, kalimat utama itu berbeda dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa terdapat pada kalimat pertama, bisa terdapat pada kalimat terakhir, bisa juga terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ide pokok hanya terdapat satu dalam setiap paragraf. Nah, jadi ide atau gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah berada pada kalimat pertama, yaitu burung puyuh termasuk hewan yang hidup di darat. Mengapa ide pokok terdapat pada kalimat pertama? Karena kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Setelah mengetahui ide atau gagasan pokok paragraf,
mari kita berlatih mencari ide atau gagasan pokok paragraf berikut ini. Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan digolongkan menjadi hewan yang hidup di darat, di air, serta di darat dan di air. Manakah ide pokok paragraf tersebut? Iya, benar sekali. Ide pokok paragraf tersebut ada pada kalimat pertama, yaitu hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Soal selanjutnya, hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat ada yang hidup di permukaan tanah, terbang dan hinggap di pohon, serta bawah tanah. Contohnya adalah ayam, tikus, cacing, dan burung. Nah, dari paragraf tersebut, manakah yang merupakan ide pokok paragrafnya? Ya, tepat sekali. Ide pokok paragraf tersebut adalah hewan yang hidup di darat disebut hewan darat, yaitu ada pada kalimat pertama. Alhamdulillah, anak-anak hari ini sudah belajar tentang penjumlahan bersusun pendek dan ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.